Selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Selamatkanlah bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, dan Engkau sangat sayang kepada hamba-hamba yang ingat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah berdoa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah laporan panitia penyelenggara Borneo Forum 2018 yang akan disampaikan oleh Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur kepada Bapak Muhammad Shah Jabar. Kami persilahkan. Di dalam drum kita bersihkan. Selamat datang para undangan di Borneo Forum di Kota Balikpapan. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ujang Rahmat. Yang kami hormati para asisten dan kepala biro yang turut hadir serta jajaran SKPD Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ismunandar, yang setiap tahun hadir dalam acara ini. Bisa berdiri Pak, biar kenal dari provinsi lain. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Forkominda Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Kelapa Sawit, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Ibu Gali Surti Solihin. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat yang hadir pada acara ini. Yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, Bapak Dr. Hasril Hasan Siregar. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat, Ibu Kania Laksmi Sidarta. Mungkin bisa kenalkan sama provinsi lain yang baru dikukuhkan minggu lalu, Pak. Saya terima kasih dengan jajaran pengurus GAPKI Pusat dan staf yang all out datang membantu kepanitiaan. Terima kasih. Yang kami hormati para Dewan Pembina, sesepuh dan pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Timur. Yang kami hormati Direksi Perusahaan Anggota GAPKI Cabang Kalimantan Timur dan menjadi anggota. Yang kami hormati para Ketua GAPKI Cabang se-Kalimantan. Mungkin bisa berkenalan Pak, berdiri Kalimantan Selatan. GAPKI Kalimantan Barat. GAPKI Kalimantan Tengah. GAPKI Kaltim sudah di depan Pak. Kami hormati para ketua GAPKI cabang se-Indonesia, ada Sulawesi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Celebes Pak ya. Terima kasih Pak. Yang kami hormati para narasumber dan moderator yang hadir dalam acara ini. Yang kami hormati para undangan lainnya dari unsur Apkasindo yang all out juga pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Dan para undangan lain, para narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena atas kehendaknya jualah kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka meningkatkan jalinan silaturahmi sesama warga sebangsa setanah air, khususnya komunitas besar perkebunan dan industri sawit di bumi Kalimantan. Selamat datang kepada para tamu undangan, khususnya yang datang dari luar Kalimantan Timur. Selamat berkunjung dan menikmati kota Balikpapan, pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Semoga betah dan membawa kesan baik selama di Balikpapan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hari ini kita semua hadir bersama di sini untuk mengikuti acara Borneo Palm Oil Forum yang kedua atau Borneo Forum 2018. Tema yang diangkat adalah industri kelapa sawit, penopang ekonomi berkelanjutan bagi Kalimantan. Sesuai dengan tema tersebut, maka para narasumber pada secara sehat yang akan kita ikuti bersama akan memaparkan materi tentang 1. Peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat dan kemitraan oleh Kementerian Pertanian, BPDPKS, BPKS, dan perbankan. Yang kedua, sustainability perkebunan kelapa sawit oleh Kemenko Perekonomian, Badan Restorasi Gambut, Institut Pertanian Bogor, dan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Dan yang ketiga, isu terkini bisnis sawit dan prospek hilirisasi kelapa sawit oleh kalangan birokrat, legislatif, praktisi, dan akademisi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, kami sangat bangga dapat menyelenggarakan acara Borneo Forum ini. Acara ini diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar ke depan dan menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh pelaku industri sawit untuk mendapatkan update perkembangan industri dan regulasi terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit. Borneo Forum ini akan menjadi agenda tahunan yang akan diselenggarakan secara bergiliran oleh GAPKI di region Kalimantan. Tahun depan penyelenggaraan Borneo Forum direncanakan di GAPKI cabang Kalimantan Barat. Panitia penyelenggara lokal Borneo Forum 2018 GAPKI cabang Kalimantan Timur yang didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang all out juga Pak Ujang dengan staf yang membantu. Berharap acara ini dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Kami juga berharap semoga para peserta secara sehat, khususnya para pelaku usaha sawit, dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menambah pengetahuan dan informasi dalam upaya membangun dan mengembangkan industri kelapa sawit berkelanjutan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan dukungan dari para sponsor BPDPKS, BPKS, Apkasindo, Dharma Satya Nusantara, dan grup Rea Kaltim Plantation Group, Teladan Prima Group, PL Kepong, dan sponsor lainnya yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu. Kami berharap kiranya kerjasama ini dapat kita tingkatkan pada waktu yang akan datang. Kepada seluruh panitia yang melaksanakan acara ini, kami mengucapkan terima kasih karena telah bekerja dengan keras, kadang-kadang sampai pagi. Terima kasih demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GAPKI Pusat yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal GAPKI Ibu Kanya Lasmi Sidarta. Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Izinkan saya sebagai Sekjen GAPKI yang baru
membawakan pesan dari Ketua Umum kami, Bapak Joko Supriyono. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang saat ini diwakili, yang terhormat Bupati Kabupaten Kutai Timur, yang terhormat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Ibu, yang terhormat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diwakili, dan yang terhormat dan terkasih para pengurus GAPKI pusat dan cabang, serta para narasumber seminar yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri Borneo Palm Oil Forum atau yang kita kenal Borneo Forum. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Perkebunan dan Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan perhatian yang banyak terhadap acara ini. Hal ini merupakan semangat bagi GAPKI untuk lebih berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di daerah Kalimantan. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada GAPKI Cabang Kalimantan Timur yang telah bekerja sama dengan GAPKI Cabang seluruh Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, masih ada yang lupa Pak, Kaltara yang baru saja dibentuk, dan serta dukungan dari Apkasindo serta Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan penyelenggara acara Borneo Forum ini. Hadirin yang berbahagia, industri sawit saat ini merupakan industri yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini minyak sawit menjadi penyumbang devisa non-migas terbesar dengan nilai ekspor pada tahun 2017 adalah sebesar 22,96 miliar, hampir 23 miliar dolar Amerika. Industri minyak sawit menyerap tenaga kerja langsung 5,4 juta orang. Boleh dikatakan mereka adalah kepala keluarga, dan 6 juta orang di industri pendukungnya atau sebagai tempat bergantungnya sekitar 22 juta jiwa. Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan penguasaan 30% pangsa pasar minyak nabati. Dengan pelaksanaan mandatori bahan bakar nabati 20% berbasis CPO, industri ini juga telah berkontribusi dalam pengurangan impor bahan bakar solar, sehingga defisit neraca perdagangan karena tingginya impor minyak fosil dapat ditekan. Industri sawit juga merupakan motor penggerak perekonomian di daerah. Kita sudah melihat banyak daerah yang ekonominya meningkat signifikan sejak sawit dikembangkan di daerah tersebut, dan bahkan ada pemekaran kabupaten karena pengembangan industri sawit yang menyokong daerah tersebut. Pencapaian industri sawit ini tentu saja tidak mudah dan harus tetap dipertahankan mengingat tantangan yang sangat besar dan harus dihadapi saat ini dan untuk masa ke depan. Berbagai isu selalu dibangkitkan untuk menggerus industri sawit Indonesia, dan isu-isu yang dibangun telah membuat industri sawit Indonesia menjadi sasaran kampanye hitam. Kampanye anti sawit akan terus berlanjut karena adanya persaingan antara minyak nabati dunia. Tidak bisa dipungkiri, banyaknya kampanye negatif dilakukan oleh bangsa kita sendiri, bahkan mungkin melalui LSM lokal yang didanai oleh pihak luar. Tanpa disadari,
bangsa kita sendiri yang melaksanakan kegiatan untuk mematikan tulang punggung ekonomi negaranya sendiri. Selain kampanye hitam, berbagai regulasi dari pemerintah daerah juga ada yang kontraproduktif dengan perkembangan industri sawit. Tantangan yang besar bagi industri sawit Indonesia saat ini adalah membuktikan bahwa industri sawit adalah industri yang ramah lingkungan dan merupakan penghasil minyak nabati yang paling efisien untuk memenuhi ketahanan pangan Indonesia dan dunia. Sebagai informasi, 2 tahun yang lalu kami mendapatkan laporan dari LMC Internasional yang merupakan suatu perusahaan di Inggris yang membuat kajian-kajian tentang ekonomi dalam kajian khusus untuk sektor kelapa sawit Indonesia. LMC memberikan data, pada tahun 2025 pertumbuhan penduduk dunia akan mencapai 8 miliar jiwa, ya, sehingga diproyeksikan kebutuhan minyak nabati pada tahun itu, pada tahun 2025 akan memerlukan sebanyak 226,7 juta ton. Ya, artinya apa? Dibutuhkan tambahan minyak sawit nabati sebesar 51 juta ton dari produksi minyak nabati dunia. Kira-kira dari tahun sekarang sampai dengan tahun 2025 kita memerlukan tambahan 5 juta ton minyak nabati setiap tahunnya. Nah, ada berbagai pilihan minyak nabati itu. Ada dari sawit, ada dari soya, ada dari rapeseed atau jagung, dan minyak nabati lainnya. Saya berikan sebagai perbandingan. Jika kebutuhan yang tadi 5 juta ton per tahun itu akan bergantung kepada minyak sawit saja, maka akan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 12,9 juta hektar lahan baru, ya, untuk memproduksi 51 juta ton. Jadi dengan produksi rata-rata kurang lebih 4 ton per hektar. Nah, jika kita bergantung semua minyak nabati itu dari kedelai, maka dibutuhkan 97,8 juta hektar lahan baru untuk memproduksi. Dengan artinya apa? Rata-rata produksinya dari kedelai itu hanya 0,5 ton per hektar. Kemudian jika kita bergantung kepada minyak rapeseed saja, kebutuhan yang tadi 51 juta ton itu akan memerlukan 51,6 juta hektar lahan baru. Berarti rata-rata produksinya adalah 0,99 ton per hektar. Pilihan lain, jika bergantung kepada minyak bunga matahari, maka dibutuhkan 72 juta hektar lahan baru. Berarti rata-rata produksinya 0,7 ton per hektar. Ya, fakta ini mengatakan bahwa penduduk selalu bertumbuh. Dengan pertambahan penduduk, otomatis kita memerlukan makan. Dan perkembangan industri minyak nabati itu tetap harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Dengan fakta yang ada, kita dapat melihat bahwa ke depan industri sawit memiliki prospek yang cerah karena keefisienannya. Kembali, bagi Indonesia, apakah akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada, atau kesempatan pengembangan sawit itu akan kita berikan kepada negara lain? Contoh yang cocok untuk menanam sawit adalah Afrika. Nah, kita menantang kepada diri kita sendiri sebenarnya, ya, terkait dengan sustainability dari industri ini. Sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia mengelola perkebunan sawit secara sustainable adalah merupakan mandatori dari pemerintah Indonesia
dengan adanya Indonesia Sustainable Palm Oil atau yang kita kenal ISPO bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kita wajib mendukung percepatan ISPO. Saat ini pemerintah juga terus melaksanakan program penguatan ISPO melalui Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dengan Kementerian Pertanian, dan bahkan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pun turut mendorong mengenai keberterimaan ISPO di Eropa. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu saat ini bahwa delegasi pemerintah Indonesia saat ini sedang berkeliling ke Eropa yang dipimpin oleh Bapak Luhut Panjaitan, dan GAPKI serta Apkasindo pun ikut dalam delegasi tersebut. Pembangunan industri minyak sawit dewasa ini dan ke depan mengadopsi dan menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan layaknya sebuah perjalanan di mana perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan secara terus-menerus menuju tujuan akhir yang ingin kita capai. Pada zaman Belanda, Indonesia dikenal dengan perkebunan tebu dan gula, kina, tembakau, kelapa, dan banyak lagi. Sayangnya, justru setelah merdeka, kejayaan perkebunan kita semakin hilang. Dan saat ini yang tinggal hanyalah kelapa sawit. Nah, karena itulah untuk terus menjaga industri sawit supaya tidak bernasib sama dengan perkebunan lainnya yang bahkan mungkin menjadi mati karena regulasi dan penyebab lainnya. Kami menghimbau agar pemerintah pusat maupun di daerah tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang kontraproduktif sehingga menghambat pengembangan industri ini. Kami juga mengajak semua pihak untuk bersatu padu untuk mengcounter isu negatif sawit dan menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Secara ekofisiologi, kebun sawit seperti halnya hutan juga bagian dari paru-paru ekosistem